Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Afif Muzakir, salah satu mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM pada sektor publik. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwasanya pada saat ini ketika kita melihat kondisi realitas yang ada, masih banyak terjadi kesalahan penempatan ASN ataupun SDM pada bidangnya. Kita menempatkan orang-orang yang kurang berkompeten untuk melaksanakan suatu hal yang ingin mereka lakukan. Nah, salah satunya terjadi di Kota Makassar, di mana ratusan ASN dimutasi atau bahkan dinonjobkan secara tiba-tiba. Hal ini tentunya menimbulkan polemik dan menunjukkan bahwa pengelolaan SDM kita masih punya masalah. Nah, pada kesempatan kali ini, ketika kita ingin membahas lebih jauh, tentunya kita akan membahas sebenarnya apa itu analisis jabatan. Nah, analisis jabatan adalah proses untuk mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui apa tugas seseorang, apa tanggung jawabnya, dan kompetensi apa yang dibutuhkan dalam suatu jabatan. Jadi, idealnya setiap orang ditempatkan sesuai pada keahliannya. Tapi faktanya, di Sulawesi Selatan masih ada ASN yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan ataupun kompetensinya. Lalu ketika teman-teman bertanya, apa contoh yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini? Nah, contoh paling nyata pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar 400 ASN mengalami mutasi, demosi, bahkan nonjok menurut Badan Kepegawaian Negara. Beberapa kasus ini bahkan dinilai tidak sesuai prosedur. Artinya, penempatan jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi atau sistem merit. Dampaknya apa? Tentunya sangat berdampak. Ketika ASN ditempatkan tidak sesuai atau bahkan tidak punya jabatan, maka kinerjanya pasti tidak maksimal. Akibatnya, pelayanan publik jadi berlambat, kurangnya efisien, dan pada akhirnya kepercayaan masyarakat bisa menurun. Seperti itu. Nah, tentunya timbul pula pertanyaan, sebenarnya apa sih yang menyebabkan sehingga hal-hal seperti ini bisa terjadi? Nah, salah satu penyebab adalah intervensi non-teknis. Contohnya, ada ASN yang terlibat politik praktis, yang akhirnya mempengaruhi promosi dan penempatan jabatan. Ini yang membuat sistem kita menjadi tidak objektif. Lalu, solusi apa yang kita hadirkan? Pertama, analisis jabatan harus dilakukan secara serius dan berkala. Kedua, penempatan ASN harus berbasis sistem merit berdasarkan kompetensi dan kinerja. Dan Badan Kepegawaian Negara juga sudah menegaskan bahwa ASN yang ditempatkan tidak sesuai prosedur perlu dikembalikan ke posisi yang tepat. Nah, baik, itulah tadi teman-teman pembahasan mengenai analisis jabatan. Mungkin masih banyak kekurangan dalam pembahasan ini, tetapi semoga hal-hal yang saya sampaikan dapat menjadi acuan ataupun masukan kepada teman-teman bahwa analisis jabatan itu sangat penting dalam kehidupan ataupun sistem pelayanan publik. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.